Berakhirnya pemboikotan. Orang-orang mukmin demi agama Islam mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki. Ada yang meninggalkan tanah air, saudara, dan keluarganya. Dan ada juga yang tinggal di Sya'ab Abu Thalib dengan menahan kesulitan dan siksaan orang-orang musyrik. Walaupun para pembesar Quraisy sudah melihat begitu banyak mukjizat dan kefasihan balago Al-Quran membuat mereka merasa lemah dan tetap kagum-kagum, kebanyakan dari mereka dengan keras kepala dan penuh penolakan tetap bersikeras bertahan di dalam kesesatan dan kesyirikan. Pada waktu itu, orang-orang Arab terbagi dari banyak suku dan kabilah. Setiap suku dan kabilah mempunyai pemimpin. Segala keputusan dan hukum ada di tangan mereka. Oleh sebab itu, ketika para pemimpin Quraisy diikuti oleh kabilahnya, mereka tidak akan mau patuh pada seseorang dari yang lain. Syariat Islam memandang semua orang sama antara kaya dan miskin, kuat dan lemah. Sebaliknya, para pemuka Quraisy merasa malu berada pada posisi yang setara dengan masyarakat yang kedudukan sosialnya rendah. Akan tetapi, walaupun mereka berusaha keras menghalangi orang-orang yang mereka pimpin untuk tidak memeluk Islam dan mencegah Islam berkembang dengan berbagai cara, mereka tetap saja gagal dan tidak menemukan lagi jalan keluarnya. Bahkan, seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk mendesak orang Islam mereka memutus semua hubungan yang bersangkutan dengan Bani Hashim dan membuat surat pemboikotan yang mereka pajang di dalam Ka'bah. Tetapi tetap saja mereka tidak bisa menghalangi penyebaran agama Islam. Kaum Quraisy yang merupakan kaum yang paling dihormati di antara bangsa Arab terpecah menjadi dua selama kurang lebih 3 tahun dan memutuskan segala macam hubungan di antara mereka, sehingga mengakibatkan kebanyakan orang musyrik mengalami penyesalan. Sementara itu, Mansur bin Ikrimah yang menulis surat pemboikotan tersebut, tangannya menjadi lumpuh. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, surat perjanjian tersebut seluruhnya musnah dimakan rayap, kecuali kata yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memberitahukan hal ini. Beliau pun memberitahukan kabar tersebut kepada pamannya Abu Thalib. Dengan segera Abu Thalib pergi ke tempat orang-orang Quraisy berkumpul dan menceritakan apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW, seraya berkata, "Kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, kalian harus meninggalkan pertengkaran ini. Kalau perkataannya tidak benar, aku pun tidak akan melindunginya lagi." Para pemuka Quraisy menyetujui pendapat ini dan segera mengambil surat pemboikotan. Mereka merasa malu setelah melihat musnahnya seluruh tulisan yang ada dalam surat pemboikotan kecuali tulisan Bismikallahumma yang masih tersisa di dalamnya. Walaupun Abu Jahal begitu keberatan dan marah dengan pendapat kebanyakan yang menghendaki agar menyudahi pemboikotan ini dan membatalkan perjanjian itu yang menyatakan penentangan terhadap Bani Hashim. Dengan demikian, Bani Hashim dapat bebas melakukan kegiatan perdagangan serta hubungan sosial lainnya, dan orang-orang Islam terbebas dari keterasingan di Sya'ab Abu Thalib. Akhirnya muncul kebahagiaan di seluruh kota Makkah.
Tahun kesedihan. Perasaan lega dan senang yang baru saja diterima tidak berlangsung lama. Lalu datanglah musibah-musibah lain. Paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, meninggal pada tahun ke-10 kenabian. 3 hari kemudian, Khadijah radhiyallahu an juga meninggal dunia. Betapa berdukanya Rasulullah SAW setelah kepergian mereka berdua dalam waktu yang hampir bersamaan. Oleh karena itu, tahun ini dinamakan Sanatul Husun, tahun kesedihan. Kebanggaan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW dan pembenaran yang ada dalam hatinya tentang kenabian Rasulullah SAW dapat dipahami dari beberapa syairnya. Akan tetapi karena dirinya merupakan pemimpin Quraisy dan Rasulullah SAW adalah orang yang telah dia besarkan serta lindungi sejak kecil, dia merasa sungkan untuk mengikrarkan imannya dengan lisan dan mengikuti Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau juga pernah berkata, "Saya sangat mengetahui bahwa Muhammad tidak akan berkata bohong, dan perkataan yang keluar dari mulutnya selalu benar. Seandainya wanita-wanita kaum Quraisy tidak mengolok-ngolokku, niscaya aku sudah mengikuti Muhammad sejak dulu." Bahkan sebelum Abu Thalib meninggal, Rasulullah SAW mendesak dia untuk beriman dengan berkata, "Wahai pamanku, yang sudah kuanggap sebagai ayahku sendiri, ucapkanlah kalimat syahadat 1 kali saja, agar aku bisa memberikanmu syafaat nanti di hari kiamat." Akan tetapi dia menjawab, "Aku takut orang-orang menjelek-jelekkan dan mengolok-ngolokku bahwa aku takut akan kematian. Lalu aku beriman. Seandainya tidak ada ketakutan seperti itu, niscaya aku akan mengucapkan kalimat syahadat tersebut." Bersamaan dengan itu, Abu Thalib mengumpulkan para pemuka Quraisy sebelum meninggal dunia dan menitipkan Rasulullah SAW kepada mereka. Kemudian menyampaikan wasiatnya. Muhammad adalah Al-Amin, terpercaya, dan seorang yang jujur. Dia terjauhkan dari sifat bohong. Nasihat yang bisa saya sampaikan semua ada pada dirinya. Agama Islam yang dibawanya adalah sebuah agama yang bisa diterima oleh hati nurani. Yang bisa mengingkarinya hanyalah lisan. Demi Allah, saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa orang-orang fakir dari Bani Quraisy, orang-orang lemah, serta mereka yang tinggal di gurun, juga semua makhluk di dunia ini telah membenarkan ajakannya dan telah beriman kepadanya. Para pemuka Quraisy yang tidak taat kepadanya, mereka akan dikucilkan dan tidak dihargai. Wahai kaum Quraisy, demi Allah, seandainya aku masih hidup dan sehat, niscaya aku akan menjaga dan melindungi Muhammad dari segala kejahatan musuh. Kalian juga harus membantu dia. Seseorang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menemukan jalan kebenaran. Demikian juga tanpa ihsan dan karunia ilahi, seseorang tidak akan pernah meraih keselamatan dan kebahagiaan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk."
Quran Surat Al-Qasas 56. Oleh karena itu, walaupun Rasulullah SAW sangat menginginkan sekali Abu Thalib memeluk agama Islam, dan betapapun besarnya rasa cinta Abu Thalib kepada Rasulullah SAW, dia tidak pernah bersaksi dengan lisannya bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.